Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2691-2693 Bab 2691, Never Survived. Feng Seng, membunuhmu 100 kali tidak cukup untuk melampiaskan kebencian terhadap Lao Su. Kera batu bermata emas mengucapkan raungan yang mengguncang langit, dan tangan mewah raksasa itu telah meraih sayap kanan dari rok bersayap emas, melepaskan kekuatan ilahinya yang ekstrim, menariknya dengan keras. Puff. Sayap kanan rok bersayap emas tiba-tiba terbelah menjadi dua oleh kera batu bermata emas yang kejam, dan hujan darah tebal turun di langit, dan bau darah yang tebal membuat orang sakit. Apa? Feng Seng menjerit memilukan, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Meskipun ia mengandalkan tanda darah dari rok sayap emas untuk berubah menjadi bentuk sayap-sayap emas, tubuh fisiknya masih tubuh aslinya, bukan daging rok sayap emas, jadi Feng Seng bukan tandingan bagi kera batu bermata emas dalam pertempuran jarak dekat. Melihat tragedi sayap Feng Sheng yang patah, kemarahan Landen Sen di dalam hatinya tetap tidak berkurang, dan dia terus meraih sayap kiri rok sayap emas. Feng Seng sangat ketakutan sehingga jiwanya hilang, dan rasa takut yang kuat menyelimutinya. Dia berteriak ngeri, jangan bunuh aku bersedia menjadi binatang rohmu, dan kau adalah tuannya dan kau adalah saranmu. Rasa takut yang sangat besar sebelum meninggal benar-benar membuat Feng Seng putus asa. Dia meraung dengan suara serak, mengambil inisiatif untuk membiarkan Landen Sen pergi ke perbudakan agar bisa selamat. Begitu kata-kata ini keluar, semua setan dari klan Dapeng di medan perang terlihat sangat buruk, dan mereka tidak berharap leluhur mereka menjadi hal yang serakah dan menakutkan. Kera batu bermata emas tertawa liar, haha, ini menarik, kepala klan sangat malu-malu seperti tikus. Kamu bilang ingin melayani aku sebagai tuanmu. Apa yang kamu inginkan dari sampah ini? Tidak tahu malu, kualifikasi apa yang harus kamu kejam dan keji untuk menjadi makhluk roh anak laki-laki? Seira adalah binatang roh anak laki-laki. Seira menegur, dan terbang keluar dari kantung binatang roh, cahaya putih menyala, berubah menjadi postur rubah langit 9 ekor. Mengaum. Rubah langit berekor 9 memandang ke langit dan meraung, dan perasaan paksaan yang mengerikan menyapu medan perang. Posisi rubah putih itu mulia dan bermartabat, tetapi memancarkan suasana dingin dan menakutkan, membuat semua biksu gemetar. Seira tampaknya ingin membenarkan namanya, patriark menjijikkan dari klan Dapeng ini benar-benar ingin menjadi makhluk roh putra. Pergi bermimpi. Top. Tingkat semangat sejati rubah langit berekor 9. Para tetua klan kera besar sekali lagi terkejut, bukan karena mereka tidak percaya bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi bahwa binatang roh Landen Sen sebenarnya adalah roh yang benar-benar top. Kekuatan Landen Sen telah mengejutkan, dan tidak dapat dibayangkan bahwa dia masih bisa menaklukkan semangat sejati tertinggi. Saudara Landen Sen, tolong balas dendam para leluhur dan bunuh Feng Sheng binatang ini. King Chang meraung dengan suara serak, matanya merah. Kakak Landen Sen, bunuh mereka semua. Kakak laki-laki menemani kamu mabuk dan Fang Xiu. Berdarah King Yu juga berteriak ke arah Landen Sen dengan gembira. Niat membunuh di hati Landen Sen telah lama mendidih, dan dia meraung, saudara-saudari terkasih dari klan kera besar, sekarang saya, Landen Sen, mewakili klan kera besar dan membalas leluhur King Tian dan orang-orang yang mati. Tidak. Mata Feng Seng melebar, dan dia menjerit serak. Kera batu bermata emas memiliki rambut yang hingar-bingar, meraih sayap kiri rok bersayap emas dengan tangannya, menghabiskan semua kekuatannya, dan melepaskan kekuatan ilahinya lagi. Puff. Sayap kiri rok bersayap emas juga dirobek oleh siswa kera besar, dan darah memercik seperti air mancur. Feng Seng menjerit kesakitan yang ekstrim, dan melihat cahaya emas yang tersisa di seluruh Golden Wing Rock secara bertahap menghilang, napas melemah tajam, dan itu kembali ke penampilan Golden Rock bersayap 6. 6 sayap Jinpeng 6 sayap semuanya patah, dan 9/10 darah dan vitalitas diambil. Tubuhnya menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kulitnya cepat kering dan menua, bulu-bulunya jatuh dengan gila, dan bahkan tulang. Jaringan mulai menyusut. Namun, dalam beberapa napas, tubuh Golden Peng bersayap 6 sudah kurus, dan tua dan tidak layak. Dengan suara teredam, Golden Peng bersayap 6 jatuh dari udara ke tanah, menghancurkan lubang besar. Saya harus mengatakan bahwa vitalitas roh nyata yang superior masih ulet, dan setelah dilemparkan ke titik ini, Feng Seng masih mempertahankan napas terakhirnya. Mengaum. Kera batu bermata emas terbang ke tanah dengan raungan. Kera raksasa itu tampak garang dan ganas. Dia mengangkat tinjunya dan memukul dahi Jinpeng 6 sayap dengan keras, seperti palu yang memukul semangka. Ledakan. Sejumlah besar darah meluap dari mulut, hidung dan telinga Jinpeng bersayap 6, dan sebagian besar kepalanya berdarah dan sekarat. Mati. Kera batu bermata emas jatuh ke kegilaan, dan tinjunya jatuh seperti tetesan hujan, menghancurkan kepala Jinpeng bersayap 6. Bum bum bum.
Kepala Jinpeng bersayap 6 hancur menjadi pasta, dan darah tebal meledak dan tersebar di seluruh lantai, dicampur dengan pul otak dan kotoran lainnya. Itu mengerikan. Jinpeng bersayap 6, yang sudah marah seperti pemain sutra, tidak bisa menahan lemparan seperti itu. Di bawah mayat Landen Sen yang hiruk-pikuk, ia sudah lama meninggal. Pasukan perbaikan klan setan Dapeng menyaksikan adegan yang mengerikan, satu persatu ketakutan. Dengan bapak bangsa seperti itu, para pembudidaya setan klan Dapeng benar-benar putus asa. Jika Feng Seng tidak bersikeras untuk pergi dengan caranya sendiri, bagaimana mereka bisa berakhir dengan kehancuran? Ya, tidak ada ketegangan tentang pemusnahan klan Dapeng. Melihat bahwa Patriark Feng naik dan turun, para tetua klan Dapeng semua berkecil hati, tidak peduli sekeras apapun mereka melawan, mereka tidak bisa lagi mengubah situasi. Setelah Seira pulih 7 atau 8, dia juga bergabung dengan pertempuran. Dalam sebuah pertempuran, para tetua klan Dapeng yang tersisa mulai dihancurkan satu demi satu oleh para tetua klan Kera Besar. Tentara perbaikan klan Kera Besar mendengarkan perintah dan bekerja sama dengan saudara-saudara Landen Sen untuk menghancurkan sisa-sisa klan Dapeng ini. Jangan biarkan satu iblis memperbaiki diri. King Chang meraung. Membunuh. Tentara perbaikan klan Kera Besar sangat didukung, dan semangat juangnya mendidih, dengan panik bergegas menuju klan Dapeng yang dikalahkan. Setelah Landen Sen melampiaskan kemarahannya secara maksimal, dia juga bergabung dengan pertempuran, membantai perbaikan iblis klan Dapeng dengan panik. 9 roh darah. Landen Sen menjelma menjadi bentuk roh guntur. Busur listrik putih yang kasar menyapu sekeliling seperti gelombang laut, dan seekor binatang ilahi, tampan dan aneh dengan tubuh putih, 5 ekor segitiga, dan langit ungu dan guntur putih bergegas ke medan perang. Thunderland. Lei Jing menggeram ke langit, dan lapisan petir putih menyembur keluar dari tubuhnya menghancurkan ruang sekitarnya, membentuk ruang petir yang sangat destruktif, di mana busur listrik putih tak berujung bergegas dan melonjak. Bum-bum. Lei Jing membawa guntur yang keras dan ruang kilat di tentara perbaikan klan setan Dapeng untuk berjalan dan membunuh, dimanapun ia lewat, tak terhitung pembudidaya klan Dapeng dibombardir menjadi bubuk oleh guntur dan ruang kilat, dan sejumlah besar kabut darah memenuhi udara. Dalam beberapa napas, Landen Sen membunuh hampir 10.000 perbaikan iblis klan Dapeng. Kekuatan magis Lei Jing dari wilayah guntur adalah serangan kelompok terbaik. Karena kurangnya kultivasi, genggaman Landen Sen tidak sempurna, jika tidak, ia dapat dengan mudah menciptakan area besar guntur dan kilat, dan langsung membunuh ratusan ribu setan. Rubah langit berekor 9 juga merilis sejumlah besar ribuan api rubah hantu, dan hantu Firefox yang tak terhitung jumlahnya meledak secara akurat ke arah perbaikan setan klan Dapeng yang mencoba melarikan diri. Bum bum bum. Semua jenis ledakan di medan perang tidak ada habisnya, kali ini milik pembantaian suku Dapeng secara sepihak oleh suku Kera Besar. Kurang dari setengah jam kemudian, semua pasukan perbaikan klan setan Dapeng dimusnahkan, dan tidak ada yang selamat. Bab 2692 New Chief of the Great Ape Clan. Seira tidak melupakan Soul Eater of the Sky Fox, menyedot jiwa hampir 700.000 perbaikan setan klan Dapeng di medan perang, dan perutnya yang rata melotot. Jiwa yang tersedot oleh rubah langit berekor 9 akan berakhir tersesat. Selain jiwa-jiwa yang ditelan Seira terakhir kali, jumlah total jiwa yang ditelan Seira sudah cukup baginya untuk dicerna selama beberapa tahun, dan basis budidayanya setidaknya bisa mencapai puncak Mahayana Tengah. Menang, kita menang. Sisa-sisa pasukan perbaikan setan Kera Besar Kera meraung sangat gembira, seperti guntur di telinga, tak ada habisnya. Setiap tukang reparasi klan Kera Besar menunjukkan banyak kesenangan dan kegembiraan seperti sisa hidupnya. Sampai saat ini, wajah Landen Sen menunjukkan sedikit kelegaan. Tapi ketika dia memikirkan kehilangan besar klan Kera Besar, ekspresi Landen Sen langsung jatuh. Terima kasih saudara Landen Sen karena telah menyelamatkan keluarga. King Chang membawa lebih dari selusin penatua dari klan Kera Besar ke Landen Sen, menggenggam tinjunya dan menyembah, dengan ekspresi syukur di wajahnya. Malu. Landen Sen patah hati, dia mengertakkan gigi dan berlutut langsung menghadap King Chang dan para tetua lainnya serta banyak pasukan perbaikan klan Kera Besar. Para tetua klan Kera Besar terkejut sejenak, dan kemudian kehilangan warna karena kaget. Kakak Landen Sen, apa maksudmu? Cepatlah. Kami tidak tahan berlutut. King Chang dan tetua lainnya tampak ngeri, dan melangkah maju untuk membantu Landen Sen. Landen Sen berkata dengan ekspresi sedih, saya membunuh klan Kera Besar. Jika saya tidak datang ke klan Kera Besar tidak akan menderita bencana ini, dan para leluhur tidak akan mati. King Chang berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Landen Sen, Anda tidak harus menyalahkan diri sendiri, ini bukan kesalahan Anda. Jin Yuan yang ternoda darah juga berkata dengan sungguh-sungguh, Taois Landen Sen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Bahkan jika Anda tidak datang, itu hanya masalah waktu sebelum klan Dapeng menyerang klan kami. Anda di sini, tetapi Anda menyelamatkan klan kami dari api dan air. King Yu juga menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Landen Sen, Anda menyelamatkan klan Kera Besar kami.
Jika Anda ingin berlutut, kami adalah orang yang berlutut. Setelah berbicara, King Yu berlutut terlebih dahulu, dan para tetua juga berlutut. Seluruh tentara perbaikan klan kera besar juga berlutut satu demi satu. Terima kasih saudara Landen Sen karena telah menyelamatkan klan saya. Tentara perbaikan klan kera besar meraung gemuruh, dan suara itu penuh terima kasih. Brother dan sister, Anda tidak harus melakukan ini, cepat bangun. Landen Sen buru-buru berteriak. Oh gelombang, Seira terisak pelan dan terus menyeka air mata, sangat tersentuh hatinya. Berlutut Landen Sen sekarang bukan hanya tidak malu, tetapi sebaliknya, ia mendapatkan rasa hormat yang besar dari klan kera besar. Semua kultivator iblis klan kera besar mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman mereka pada Landen Sen, melampaui kata-kata. Landen Sen memberikan banyak energi sebelum akhirnya membujuk mereka untuk bangun. Pasukan suku kera besar terlalu kelelahan, dan dengan sejumlah besar yang terluka, Landen Sen kincang membiarkan pasukan perbaikan setan duduk di tanah, beristirahat selama 10 hari sebelum kembali. Hampir tidak ada setan yang tidak terluka. Klan kera besar awalnya memiliki hampir 100 tetua, tetapi sekarang hanya 13 yang tersisa. Untungnya, Jin Yuan dan Jin Ming ada di antara mereka. Jika dua penatua ini berkorban, Landen Sen tidak akan bisa menerimanya. Patut disebutkan bahwa para penanam iblis dari klan Julu juga bercampur dalam pasukan penanam iblis kera-kera besar. Patriark Lu Yuan dan Puteri Sui Linglong selamat, dan sekarang hanya ada satu biksu Mahayana di klan Julu. Landen Sen menyuntikkan sebagian dari sekret yang Worki ke penatua klan kera besar yang terluka parah dan Lu Yuandu, secara efektif mengobati luka-luka mereka. Seira mengikuti instruksi Landen Sen untuk membagikan pil penyembuhan kepada para tukang reparasi iblis yang membutuhkan. Klan kera besar juga mengirim bagian dari perbaikan iblis yang tidak terluka serius untuk membersihkan medan perang, mengumpulkan pil penyembuhan dari para biksu musuh dan membagikannya kepada suku. 5 tetua Mahayana sebelumnya dari klan kera besar datang ke medan perang. Setelah mengetahui segalanya, 5 tetua Mahayana menangis sedih. Fakta bahwa mereka tidak berada di garis depan medan perang mengisi hati mereka dengan menyalahkan diri sendiri. Para pembudidaya iblis dari klan kera besar akhirnya mengetahui bahwa sesepuh besar kera kuang adalah seorang pengkhianat, dan penuh dengan kemarahan. 10 hari kemudian, pasukan perbaikan setan klan kera besar pulih secara signifikan, dan kembali ke 3 kota utama klan kera besar dengan perahu roh. Landen Sen tidak lupa mengambil tongkat naga emas dari leluhur King Tian dan membawanya kembali ke istana kera besar. Sekarang suku kera besar telah menderita kerugian besar, dan semuanya berkembang pesat. Landen Sen dan para tetua memutuskan untuk kembali ke istana kera besar untuk pertemuan pertama. Di istana kera besar, para penatua yang tersisa berkumpul bersama, dan Landen Sen dan King Yu, dua biksu yang bukan penatua, juga berpartisipasi dalam pertemuan itu. King Chang berkata di awal, setelah pertempuran besar ini, klan kami menderita kerugian besar, dan nenek moyang kami juga meninggal sayangnya. Di masa lalu, klan kera besar kami diperintah oleh 3 klan, tetapi sekarang jumlah biksu di klan kami telah menurun tajam dan kami membutuhkan kohesi. Para biarawan dengan gengsi dan kekuatan menggantikan leluhur dan memerintah seluruh kelompok etnis. Semua tua-tua setuju dengan ini. King Chang berkata, semua orang akrab. Jika Anda memiliki kandidat yang cocok untuk patriark di hati Anda, katakan saja dan kami akan mengadopsi sistem pemungutan suara. Begitu suara itu jatuh, seorang penatua dari periode Mahayana akhir berkata dengan keras, Daois Landen Sen adalah dermawan besar klan kami. Baik karakter moral dan kekuatannya adalah yang terkemuka. Saya merekomendasikan Tao Lang sebagai patriark klan saya. King Chang juga mengangguk setuju, ya, kekuatan saudara Landen Sen jelas bagi semua. Jika dia menjadi patriark klan kera besar kita, situasi masa depan klan kera besar kita dapat sepenuhnya stabil, tanpa takut semua tantangan ras asing. Jin Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah perang besar ini, suku kera besar sedang sekarat. Membiarkan yang kuat menjadi patriark suku kita dapat menghalangi suku asing. Itu adalah pilihan yang sangat baik. Ya, aku setuju juga. Lakukan saja, biarkan Tao Landen Sen menjadi patriark. Semua tua-tua setuju, dan mereka sepenuhnya mengakui Landen Sen sebagai anggota klan kera besar. Landen Sen tidak pernah berharap bahwa para penatua akan merekomendasikan dia untuk menjadi patriark. Ekspresinya terkejut, dan kemudian dia menggenggam tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang, tolong dengarkan aku. Meskipun Sen adalah patriark dari klan kera besar, tubuhnya benar-benar seorang biarawan manusia. Patriark klan kera benar-benar tidak pantas. Sen tidak tahu banyak tentang hal-hal besar dan kecil klan kera besar, dan dia tidak memenuhi syarat untuk posisi patriark. Selain itu, Sen tidak bisa berharap untuk berada di klan kera besar untuk waktu yang lama, dan mungkin masih ada beberapa hal yang perlu ditangani. Oleh karena itu, Landen Sen, sebagai patriark, benar-benar tidak dapat diterima. Silakan mencari pekerjaan lain. King Chang berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Landen Sen, Anda tidak harus menolak begitu cepat.
Ketika Anda menjadi patriark ini, kami pasti akan membantu Anda dengan semua kekuatan kami dan tidak akan membuat Anda merasa bermasalah. Selain itu, jika Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda juga dapat mengirim penatua klan untuk melakukannya untuk Anda. Landon Sen melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, Sen sama sekali tidak diizinkan menjadi patriark. Saya bukan orangnya. Tentu saja, jika ada krisis di klan kera besar di masa depan, Sen berkewajiban untuk melakukannya, dan semua orang tidak boleh memperlakukan saya sebagai orang luar. Selain itu, hal-hal yang perlu dipenuhi Sen sebagian besar adalah masalah pribadi, jadi saya tidak bisa meminta seseorang untuk melakukannya. Ini. King Chang mengerutkan kening, dan para tetua lainnya menghela napas lagi dan lagi. Landon Sen menolak berulang kali, dan mereka tidak bisa memaksa Landon Sen menjadi patriark. Setelah berdiskusi sebentar, itu hanya mungkin untuk menggantikan. Pada akhirnya, King Chang terpilih sebagai kepala klan kera besar dengan jumlah suara yang tinggi. Landon Sen sangat puas dengan hasil ini. Kekuatan King Chang bukan yang terkuat di antara para penatua, tetapi prestise, keberanian dan kebijaksanaannya adalah yang terbaik, dan dia mampu melayani sebagai bapa bangsa. Bab 2693 10 Years of Retreat. King Chang merasakan tekanan, tetapi memutuskan untuk mengambil balok besar ini dan menggenggam tinjunya dengan suara yang dalam, karena kamu telah memilihku sebagai patriark klan kera besar, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melakukannya, tolong teruskan pengawasanmu. Patriark King Chang tidak perlu berada di bawah tekanan, aku pasti akan membantumu dengan semua kekuatanku dan mengembalikan klan kera besar kita. Ya, semuanya, mari kita bekerja keras bersama. Para tetua semua mematuhi Patriark King Chang, dan suasananya bagus. King Chang berkata, para leluhur selalu menjadi jiwa klan kami sebelumnya. Saya menyarankan agar seluruh klan merayakan hari kematian dalam sebulan untuk menyembah roh leluhur di langit dan melindungi klan kera besar kami agar tidak bergerak maju. Ini baik. Para penatua sangat setuju dengan proposal ini. Bahkan sekarang, para penatua terbenam dalam kesedihan karena pengorbanan leluhur mereka. Setelah pertemuan itu, Landon Sen berbicara dengan King Chang dan beberapa tetua untuk sementara waktu. Untuk memastikan stabilitas klan kera besar, Landon Sen mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kera-kera besar untuk sementara waktu dalam 10 tahun terakhir dan tinggal di klan kera besar. Keputusan Landon Sen memberi King Chang dan beberapa tetua jaminan. King Chang mengatur tempat tinggal terpencil untuk Landon Sen sehingga dia bisa berlatih dengan tenang tanpa harus berurusan dengan urusan klan. Untuk mencerminkan perasaan keberadaannya, Landon Sen juga menunjuk seorang penatua besar dari suku kera besar. Tempat tinggal baru Landon Sen terletak di hutan gunung yang disebut Gunung Dangui, di sebelah timur klan kera mata emas. Di hutan gunung, sebuah loteng yang terbuat dari batu giok sangat indah dan lingkungannya tenang. Dia tinggal di sini untuk saat ini, dengan susunan pertahanan dan pembatasan penyembunyian di dalam dan di luar. Basis kultivasi Landon Sen naik terlalu cepat, dan dia menelan 2 garis keturunan roh sejati satu demi satu, dan kekuatan spiritual serta garis keturunan di tubuhnya agak tidak teratur. Dalam sebulan, Landon Sen tinggal di loteng untuk menstabilkan kultivasinya. Seira juga berkonsentrasi untuk mencerna jiwa yang melahap, perutnya yang sebelumnya menggembung akhirnya mengempis, yang membuat gadis kecil itu menghela nafas lega. Dia sangat peduli dengan penampilannya, tetapi dia tidak ingin berdiri di depan Landon Sen begitu gemuk, jadi bahkan jika Landon Sen tidak keberatan, dia pasti akan merasa rendah diri di dalam hatinya. Meskipun sosoknya telah pulih, setidaknya butuh 5 atau 6 tahun bagi Seira untuk mencerna begitu banyak jiwa. Selama bulan ini, banyak hal terjadi dalam suku kera besar. Tanah klan Dapeng sepenuhnya ditempati oleh klan kera besar, dan semua sumber daya dievakuasi oleh klan kera besar. Tanah klan Dapeng hanya menyisakan beberapa biksu Dapeng yang tua dan sakit. Bagi para pembudidaya setan muda dan pembudidaya setan pikun yang darahnya tidak layak disebutkan, King Chang tidak menyakiti para pembunuh, tetapi memerintahkan mereka untuk diusir. Tetapi bagi para penggarap iblis dengan garis keturunan yang kuat, suku kera besar tidak bertahan hidup untuk menghindari masalah di masa depan. Suku kera besar telah mencari sumber daya yang sangat kaya dari suku Dapeng. Sekarang jumlah biksu di klan telah menurun tajam, kera-kera besar tidak memiliki kekhawatiran tentang sumber daya budidaya untuk waktu yang lama. Tanah klan suku Dapeng telah ditempati oleh para biksu yang dikirim oleh kera besar, dan dataran Cuyun telah sepenuhnya menjadi wilayah klan kera besar. Wilayah klan Julu yang sebelumnya diduduki oleh Niu Mozu dan klan Dapeng juga telah dikembalikan ke Julu. Keluarga Lu Yuan sangat tersentuh oleh ini dan mengatakan bahwa dia akan membentuk aliansi abadi dengan suku kera besar dan memfasilitasi banyak pernikahan antara kedua ras. Hanya dalam 1 bulan, King Chang membersihkan kekacauan dari suku kera besar, merawatnya hanya dalam rangka memenangkan rasa hormat dari para tetua dan cinta suku. 1 bulan kemudian, di pagi hari, hari kematian leluhur King Tian diadakan sesuai jadwal. Sebelum fajar, Landon Sen meninggalkan Gunung Dangui dan datang ke lapangan Jin Sicheng.
Semua pembudidaya iblis tingkat tinggi dari klan kera besar hadir, dan King Tian tidak memiliki sisa, jadi dia hanya bisa menggantikannya dengan kruk kepala naganya. Setan membungkuk kepada leluhur mereka dengan hati yang berat, dan Landen Sen dan Seira tidak terkecuali. Landen Sen merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak kepada klan kera besar, jadi dia diam-diam bersumpah untuk membantu klan kera besar bangkit kembali sebanyak mungkin di masa depan. Setelah ibadah, Landen Sen pergi ke aula istana kera besar lagi, menemukan King Chang, dan meninggalkan banyak harta dan sumber daya pelatihannya sendiri kepada klan kera besar. Termasuk beberapa harta karun roh surgawi, elang langit Senzu dan lingkaran Tai Rui diperoleh dari para biksu dari suku Dapeng, pedang penyembelihan harta karun roh surgawi dari pedang kera gila juga dikembalikan ke suku kera besar. King Chang awalnya tidak mau menerimanya, tetapi setelah Landen Sen bertanya berulang kali, dia harus menerima harta dan sumber daya ini. Landen Sen setuju untuk tinggal di klan kera besar selama 10 tahun, juga karena pertimbangan keamanan klan kera besar. Ditambah dengan ketidakstabilan dunia dan garis keturunan Landen Sen sendiri, ia juga dapat menstabilkan kultivasinya dalam 10 tahun terakhir. Sejak Landen Sen meninggalkan Nanyuan, tingkat kultivasinya telah meningkat seperti roket, ini semua karena tubuh abadi roh darah. Tetapi tubuh abadi roh darah masih memiliki beberapa efek samping, yaitu, ketika darah hewan asing di tubuhnya terlalu kuat, itu mungkin luar biasa, dan itu akan menyebabkan darah tuan rumah menjadi berantakan dan kerusuhan, dan yang terburuk, itu akan menelan darah tuan rumah sendiri dan membuat tuan rumah menurunkan pikiran Anda. Setelah berturut-turut melahap darah naga kandil dan unicorn api, Landen Sen sudah merasa bahwa darah di tubuhnya sedikit bergolak, dan kekuatan magis dari peribahasa 6 karakter yang menstabilkan pikiran tidak cukup untuk menekan darah yang tidak teratur di dalam tubuh. Luangkan waktu untuk menstabilkan basis budidaya, mungkin ada beberapa perbaikan. Pada hari berikutnya, Landen Sen telah menyesuaikan mentalitasnya, siap bermeditasi selama 10 tahun di klan kera besar, dan menstabilkan kultivasinya. Landen Sen tidak terburu-buru untuk mencari harta karun rumah gua Tai. Menurut spekulasi sebelumnya, rumah gua dari manusia sejati Tai harus berada di tanah surga. Negeri surga yang jatuh dapat benar-benar masuk tanpa batas, tetapi hanya perlu mengaktifkan Haotian Baojian. Apakah Anda dapat pergi ke tanah jatuh surga tergantung pada apakah Anda dapat menemukan Haotian Baojian. Landen Sen memegang gulungan rahasia surgawi dan mengetahui keberadaan Qin Dingyin. Bahkan jika pembudidaya lain dapat memasuki tanah langit yang jatuh dan tidak memiliki segel Qin Ding, mereka tidak mungkin menjadi Tai Mortal Dongfu. Jadi dia tidak terburu-buru, bagaimanapun, kekuatannya melonjak, selama dia bisa menemukan Haotian Baojian, semua masalah akan terpecahkan. Sedangkan untuk sekarang, lebih baik berurusan dengan bahaya tubuh yang tersembunyi. Dengan cara ini, Landen Sen tinggal di rumah dan memasuki meditasi jangka panjang yang telah lama hilang untuk menstabilkan kultivasinya dan garis keturunan yang mudah tersinggung di tubuhnya. Seira juga berada di sisi Landen Sen, mencerna jiwanya. Sebagai binatang roh Landen Sen, Seira tidak ingin menyeret kaki belakang Landen Sen sendiri, dan juga bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedikit waktu berlalu, sampai tahun ke-6, Seira akhirnya mencerna semua jiwa di tubuhnya, dan tingkat kultivasinya juga dinaikkan ke puncak pertengahan Mahayana, hanya berjarak pendek dari yang terakhir. Seira tidak puas dengan hal ini, dan terus berlatih keras, menunggu mundurnya Landen Sen. Akhirnya, itu adalah tahun ke-10. Landen Sen mengakhiri retretnya, tingkat kultivasinya telah sepenuhnya stabil, dan kekuatan dari 9 belokan tanda dan jiwa juga telah meningkat. Adapun darah dalam tubuh, masih mudah tersinggung dan tidak stabil, hanya sedikit lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Tampaknya jika Anda hanya bermeditasi dengan kuat, Anda masih mengobati gejalanya daripada akar masalahnya. Darah kerusuhan di tubuh itu benar-benar bom waktu, yang membuat Landen Sen khawatir untuk sementara waktu. Seira khawatir dan bertanya tentang alasannya. Landen Sen memberitahu Seira tentang frustrasi. Karena dia tidak bisa menstabilkan darahnya, dia mungkin juga mempertimbangkan untuk mengembangkan metode mental yang stabil pikiran. Metode mental top seperti ini perlu ditemukan di sekolah-sekolah Buddhis. Saya mendengar bahwa kuil Sanbao dari ras manusia adalah sekolah Buddhis yang terkenal di dunia spiritual kuno. Anak laki-laki itu mungkin pergi ke kuil Sanbao untuk menemukan sekte Buddhis yang terkemuka. Ini dapat mengatasi bahaya tersembunyi di tubuh putranya, saran Seira.